Selamat pagi, ketemu lagi dengan MS Trade and Investment. Saya mau saya mau bahas tentang trading XLM. Jadi pada kesempatan kali ini yang mau saya bahas adalah saya mengulang penggunaan indikator moving average untuk mendapatkan saat masuk dan saat keluar ke suatu produk trading. Dalam hal ini saya menggunakan altcoin atau alternative coin yaitu XLM. Namun rekan-rekan bisa juga menggunakan untuk produk yang lain seperti di forex, di saham ataupun produk trading lainnya. Ini saya gunakan XLM IDR karena kebetulan saya trading ini dan saat ini live, dan juga buat rekan-rekan yang ingin mencoba untuk belajar technical maka bisa start dengan modal yang terjangkau. Oke. Secara umum dalam trading kita selalu melihat dulu time frame yang lebih panjang. Dalam hal ini di dalam chart kita akan pilih time frame D. Oke. Jadi di sini ingat ya, saya dulu pernah masuk di area 4300 di sini. Ya, di sini. Saya sudah masuk dan masih posisi hold karena harga saya di harga bawah. Nah, sekarang kita akan melihat menggunakan time frame yang lebih kecil, yaitu time frame jam-jaman di sini. Di mana time frame jam-jaman ini adalah time frame yang sering saya gunakan untuk mengambil posisi beli, ya. Kemudian melihat secara detail titik-titik di mana saya bisa menentukan antrian, baik antrian beli maupun rencana jual saya gitu. Kenapa rencana jual? Jadi bila mana saya sudah mendapatkan barang dan lari sesuai perhitungan saya, maka saya biasanya akan keep barang tersebut sampai sejauhnya dia berlari, tentunya sesuai indikator yang saya gunakan. Oke, ini sekaligus pembelajaran untuk teman-teman yang baru mengenal dunia trading. Saya mencoba untuk menghadirkannya dengan cara yang sangat simple. Biar trading kita simple, maka saya di sini mencoba untuk menggunakan indikator andalan saya yaitu moving average. Cara menambahkannya ini adalah di web trading sistemnya vipbitcoin.co.id, atau bila teman-teman mau melihat yang lain juga bisa, ini dari TradingView chartnya ya. Silahkan Anda klik tradingview.com, sama tampilannya juga sama. Oke. Kita akan coba dulu untuk menambahkan indikator ya. Kita klik kanan dulu insert indikator, lalu kita pilih moving average. Kita akan pilih moving average. Klik 3 kali ya, 3 kali karena kita akan bikin 3 moving average. 1, 2, 3. Secara default moving average-nya adalah 9 waktunya. Kita klik salah satu ya, kita klik format, lalu kita kasih inputnya 10. Oke. Yang kedua kita klik format lagi, kita masukkan 30. Kita kasih warna berbeda. Misalkan kita kasih warna merah, oke. Yang ketiga kita klik juga, kita klik format, kita kasih warna berbeda dulu, misalkan hijau. Hijau yang agak tebal. Kemudian kita kasih 200. Oke, sudah terbentuk. Kita coba kecilkan dulu. Ya, kita lihat di harian dulu. Seperti ini di harian ya. Ini grafik harian. Ingat pelajaran tentang moving average, di mana moving average yang pendek yaitu 10, yang menengah, yang panjang adalah 30, dan yang paling panjang adalah 200. Peraturannya masih sama. Apabila moving average yang pendek, yang ini yang 10, berada di atas yang panjang atau yang 30, maka harga naik. Apabila sebaliknya maka harga turun ya. Apabila terjadi golden cross,
atau moving average yang pendek menembus moving average yang panjang dari bawah, maka harga naik. Ya. Oke, supaya lebih jelas, kita langsung lihat ke hariannya. Ke jam-jaman maksud saya. Kita kecilkan. Kalau sekilas dari harga dari saat ini, dari saat tanggal 27 tidak terbentuk golden cross, kita kecilkan dulu. Masih agak susah ya dilihat. Coba kita lihat di 15 menit. Kita lihat di 15 menit. Saya lihat dulu. Nah, seperti ini. Ya, ingat yang biru. Yang biru adalah yang pendek, yang 10. Menembus yang panjang, yang 30. Moving average 10. Golden cross atau menembus dari bawah, yaitu menembus 30 ke atas, terjadi golden cross, harga naik, ya. Itu terus. Ini yang 30, ini yang 10. Dalam perjalanannya yang 10 selalu menari-nari di atas moving average yang panjang atau 30, ya. Sampai terjadi ini menyentuh lagi. Di sini kita perhatikan apakah ada dead cross atau penembusan ke bawah. Jadi ini yang kedua, peraturan yang kedua, apabila moving average yang pendek, ya, yang pendek, yang biru, ya, yang biru yang 10 ini menembus moving average yang panjang, yang 30 ke bawah atau dead cross, maka harga turun seperti ini. Nah, jadi di sini ya, di sini harga akan mencoba masuk, menembus lagi, tidak berhasil, menembus lagi, tidak berhasil, terus itu. Baru terjadi lagi golden cross lagi di sini, yang pendek mendorong ke atas, namun tidak kuat, ya. Kenapa? Coba kita lihat. Di pembahasan saya, kan saya menggunakan 3 moving average, yaitu 10, 20, 30 dan 200. Di sini 200 ini bagi saya adalah batas teritori antara naik dan turun. Jadi kalau di sini batas teritori apabila harga di atas moving average 200 nih, maka harga, maksud saya produk tersebut masuk dalam bull area atau naik, bull territory, ya. Nih. Apabila harga menembus MA atau moving average 200 itu masuk bear territory, ya. Bear territory akan selesai kapan? Selesainya adalah pada saat bisa kembali di atas moving average 200 lagi. Jadi patokannya simple pokoknya. Bagi teman-teman ya, MA10, MA30 itu untuk menentukan golden cross dan dead cross. Dan moving average 200 untuk menentukan bull atau bear. Bagi yang belum paham, bull adalah naik, bear adalah turun. Jadi apabila harga di atas moving average 200, harga naik. Dan apabila harga berada di bawah moving average 200 adalah harga sedang turun, dalam fase turun, bear territory. Ini dalam chart 15. Kita kembali lagi ke chart 1 jam. Kita besarkan. Nah, di sini untuk yang sudah lebih advance, ya. Di sini saya besarkan coba. Di sini untuk XLM itu terjadi fase konsolidasi yang panjang dari sekitar tanggal 16 di sini ya, sampai tanggal 29. Jadi di sini, di area ini terjadi fase konsolidasi narrow range. Jadi ini areanya sempit. Kalau misalkan Anda trading di sini atau masuk di sini, ya keluar masuk, itu kemungkinan keuntungan kecil. Baru pada saat terjadi breakout di sini ya, harga mengalami peningkatan yang sangat besar. Konsolidasi itu bisa dilihat dengan cara melihat moving average. Apabila moving average 10 dan 30 berbelitan seperti ini,
Ini sedang fase konsolidasi. Apalagi di sini diikuti dengan moving average 200. Ini menjadi perhatian kita. Karena kalau sampai turun dan kuat volume turunnya, itu adalah masuk fase turun. Nah, namun di sini pada saat sekitar harga 3.800 sampai 4.000, harga mulai naik didorong volume yang kuat, ya. Didorong volume yang kuat. Di sini coba saya besarkan, ya. Di sini adalah lepas dari konsolidasi, ya. Ditandai dengan apa? Ditandai dengan moving average 10 menjauhi moving average 30, menjauhi di atasnya. Tidak terjadi dead cross. Dead crossnya bisa terjadi apabila kita lihat pada chart 15 menit. Ini adalah chart 1 jam untuk pantauan umum saya gitu. Harga naik, harga berdasarkan moving average 10 naik, ya. Garis moving average 10 nih menjauhi moving average 30, menjauhi moving average 200. Ingat yang tadi ya, moving average 200 adalah batas teritori antara bull dan bear. Karena ini sudah di atas 200, berarti harga masuk fase naik. Didukung dengan ini semakin menjauhnya moving average 10 terhadap 30, ya, naik. Kemudian sesuai hukumnya biasanya turun, ya, turun di sini. Nah, ini pullback di sini. Ini adalah breakout, naik, terus pullback di sini. Nah, bagi teman-teman yang sudah membaca video saya tentang cara trading saham breakout atau cara trading breakout, ini adalah pullback pertama setelah kenaikan. Naik, jangan buru-buru. Kalau saya nggak buru-buru beli pada saat breakout, saya tunggu terjadi pullback. Pullbacknya adalah pada saat harga ini menyentuh moving average 30. Cara memantau pullbacknya adalah kita melihat moving average terkecil di MA10. Harga masuk moving average 10, kita waspada, siap-siap beli. Kalau ada pullback, ya, baru kita lihat menyentuh moving average 30, ya. Ini hammer bentuknya, candlenya hammer, ya. Ini candlenya hammer, ya. Bagi yang belajar candle, ini candlenya hammer, nyentuh moving average 30, mantul lagi, konsolidasi sebentar. Nah, ini adalah fase yang benar, ya. Setelah suatu box kenaikan, maka istirahat sebentar untuk konsolidasi. Itu wajar sekali. Seperti ini. Baru diikuti kenaikan lagi. Nah, ingat di sini moving average 10 di atas 30 dan jauh di atas 200. Terus gitu. Semakin kuat. Kenaikan semakin kuat itu biasanya ditunjukkan antara sudut atau jarak kedua garis ini 10 dan 30. Semakin jauh kenaikannya semakin tinggi. Namun yang perlu disadari secara umum naturally harga akan kembali menari-nari seperti ini. Ya, ini juga masuk lagi, ini pullback lagi bagi saya, ya. Yang ini tadi 1, ya. Di sini kalau mau nambah barang di sini 1, ya. Nambah lagi di sini, ya. Terus nambah ini kalau mau nambah juga di sini. Namun ingat, di sini harga moving average 310 sudah masuk dan terjadi dead cross di sini. Nah, disinilah sebenarnya titik jual optimumnya dari pembelian saya di harga 4.375. Kenapa? Karena terjadi dead cross di sini. Nah, namun karena saya sifatnya investment, saya jual dulu. Justru saya posisi sekarang adalah memantau apabila ada kesempatan untuk kembali ke atas, ya. Sekali lagi trading itu kan sesuai misinya, mau invest atau gimana gitu. Porsi saya adalah 80% adalah hold atau investment dan 20% adalah trading. Yang 80% masih saya keep, yang 20% saya keluar masuk sesuai dari indikator yang saya gunakan. Untuk lebih detail, ya, saya biasanya akan mengecilkan indikator, ya, tapi secara umum saya menggunakan pantauan jam-jaman. Demikian, itu adalah cara penerapan trading sangat simpel dengan menggunakan moving average 10, 30 dan
200 dan juga memperhatikan volume di sini. Demikian bahasan sangat singkat di hari Sabtu ini. Sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan, semoga bisa membantu teman-teman ya untuk mengambil keputusan dalam trading sehingga bisa tahu kapan harus masuk dan kapan harus keluar. Bukan berdasarkan rumor atau bukan berdasarkan bisikan. Demikian dari MS Trade and Invest. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan untuk subscribe, like dan share video-video dari MS Trade and Investment. Sekian, terima kasih.